Jadi ada 2 komik lagi yang akan bertanding. Masih ada 2. Masih ada 2. Masih ada 2 tadi masih udah. seri kalau gue lihat tuh tadi masih seri 3 itu. Yang pertandingan ketiga hasilnya 0-0, enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah itu. Iya, skornya masih 1 sama, tapi yang tampil udah 3, aneh kan? Serinya bukan bagus-bagusan. Ya udah 0-0 ya. Penampil udah 3 tapi kok skornya masih 1 sama. Apa yang salah di acara ini? Jadi masih sengit ya. Untuk pertandingan kali ini ada yang seri ya pokoknya ya. Langsung saja Pak. Tadi dari Ciledug yang pertama. Ini sekarang dari Jaksel. Sekarang dari Jaksel ya. Oke, dari Jaksel. Ini dia penampil keempat dari komunitas Jakarta Selatan. Beri tepuk tangan. Yuda Youths. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri. Selamat malam semuanya. Ya perkenalkan teman-teman, nama gua Yuda. Umur gua hampir 47 tahun. Tapi gua belum pernah menikah, Bang. Sumpah demi Allah, bener. Teman-teman seumuran gua nih, sekarang kalau tidur yang dipeluk tuh istri, anak. Gua, Bang, dari Senin sampai Sabtu, kalau tidur tuh yang dipelukin tuh cuma guling sama poster Sarah Ashari. Minggu doang yang enggak tuh. Diganti poster Meriam Bellina. Iya. Ngeri kan, maksudnya sedih gitu karena sekarang tuh ngetrennya gonta-ganti istri, gue malah gonta-ganti poster gitu. Iya, tapi gue tuh bukannya nggak mau nikah teman-teman, nggak mau, bukannya sok ganteng itu nggak juga. Tapi gue tuh selalu gagal, percintaan gue tuh selalu kacau. Gue nyari cewek-cewek yang seumuran gue, stok udah pada habis, kosong tuh nggak ada. Akhirnya gue cari yang lebih muda. Gagal teman-teman, ditolak. Alasannya tau gak kenapa? Katanya umur gue lebih tua daripada orang tuanya. Padahal kan cinta gak kenal usia ya harusnya. Sampai gue tuh bela-belain belusukan ke desa teman-teman. Pikiran gue tuh cowok kota nyari cewek desa gampang kan. Ditolak juga. Kata mereka tuh, lu gak kayak cowok kota. Lebih mirip kayak perantau gagal gitu katanya. Iya sih kalau ngeliat, iya sih bener ya. Iya, dan gua tuh sekarang tuh suka trauma gitu. Karena jurinya ate kan. Terakhir gua jurinya ate, bukan materinya yang di callback, tapi ngeblanknya yang di callback. Sekarang udah hampir ngeblank nih gua nih. Iya teman-teman. Boleh tepuk tangan teman-teman. Tapi gua gak nyerah teman-teman. Di dunia nyata gak nyerah, gagal gak nyerah. Gua langsung ikut dating apps, kencan online. Alhamdulillah, gagal juga teman-teman, gak berhasil. Gua malah dapet yang aneh-aneh. Masa nih cewek yang pertama kali ngechat gua, itu ngechat gua dengan 3 kata. Selamat siang Pak, Pak. Pak loh, orang mau kencan kenapa dipanggil Pak bangsat. Udah kayak itu ya, razia polisi di jalan ya kan. Selamat siang Pak, minta surat-surat kayak gitu kan. Sedih gitu. Makanya dengan kondisi gua yang kayak gini tuh, gua tuh suka males kalau diajakin ke acara-acara pesta perkawinan. Karena gue harus ngelihat hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpasangan. Ini biasanya orang-orang kalau datang ke pesta perkawinan itu pasti bajunya kembaran kan. Yang pacaran kembaran sama pacarnya, yang keluarga kembaran suami, istri, anak, dan semuanya lah mertua segala macam kembar. Gue nggak bisa bang. Mau kembar sama siapa? Bisa kembaran, tapi gue harus jadi tukang catering dulu. Kembaran tuh kan. Cuma jatuhnya seragam kerja tuh jadinya tuh. Dan gue juga harus ngeliat mereka tuh suap-suapan ya kan. Suami nyuapin istri nyuapin anak. Anaknya nyuapin gue, makannya jangan jomblo om, goblok gitu katanya. Terus gue juga harus nyangsiin kayak orang-orang makan berdiri di samping orang-orang dia cintai, orang-orang yang dia sayangin. Gue bang nggak ada siapa-siapa. Lu tau nggak gue kalau makan di acara resepsi, gue makan di samping patung es, tau nggak? Lu tau nggak patung es yang bentuknya angsa, tau kan ya? Yang di atas meja, gue samping itu bang. Dan brengseknya lagi itu patung juga berdua. Ya kan ciuman bentuk itu apa? Lop-lop gitu kan. Itu gimana gak nyesek hati lu gitu. Sama patung aja gue kalah. Iya kan. Dan biasanya kalau di pesta pernikahan itu ada band-band yang mainin musik. Nah gue tuh lebih suka kalau mereka mainin musik-musik jadul. Karena menurut gue musik jadul itu lebih bagus.
nggak ketinggalan zaman. Sekarang musiknya ya Allah, rusak-rusak semua. Ya kan lihat musik TikTok tuh, pada lagunya dihancur-hancurin. Pernah denger nggak yang viral? Lagu begitu sulit, lupakan Rehan. Tahu ya? Nah, itu lagu apa coba? Lagu gimana nggak ada kualitasnya? Rehan juga siapa nggak tahu ya kan? Tapi yang bikin gua kesel, liriknya tuh begitu sulit lupakan Rehan, tapi kita begitu sulit ngelupain lagu itu ya nggak? Terngiang-ngiang di mana-mana, kadang-kadang nggak sengaja dulu lagi nyanyiin gitu. Gua ini lagi mandi di kamar mandi gitu kan. Mohon maaf ini kosan murah ya nggak pakai shower, jadi pakai gayung lop gitu. Gua lagi mandi terus nggak sadar begitu sulit lupakan Rehan. Udah gitu pas lagi cebok begitu sulit lupakan Rehan. Wah, maksudnya sampai gua dikedor sama temen-temen gua gitu. Woi, ada yang ngomong, Rehan siapa Yud? Ada lagi yang ngomong, pacar lu ya? Ada lagi yang ngomong, kok laki gitu kan? Jadi gua malu gitu. Dan menurut gua yang sekarang ini, lagu-lagu zaman sekarang itu nggak ada apa-apanya lebih bagus lagu zaman dulu. Zaman dulu tuh lebih simple, lebih gampang dimengerti. Contoh, ada yang tahu Betaria Sonata? Nah, ada yang judulnya lagunya tuh yang kayak gini. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku ya kan? Itu udah jelas, dia minta dipulangin sama orang tuanya. Sudah sejelas itu, masih dijelasin di belakangnya. Uwo. Nah itu dia nangis minta tolong tuh. Terima kasih gue Yuda. Ya, itulah tadi dari Jaksel, ada Yuda. Sekarang berikutnya lawannya dari Stand Up Ciledug. Penampil keempat, beri tepuk tangan untuk Bayu. Halo teman-teman, gua sebenarnya Abijar anaknya Uje. Yang nyanyikan dalam kolam tuh gua teman-teman. Anjing bang siapa? Bang Yuda umurnya 47 mending tidur anjing. Udah lihat anak muda berjuang aja udah. Nama aku Bayu teman-teman, gue adalah seorang kuli bangunan gitu. Gue tuh kuli bangunan karena gue dididik sama bokap gue dari kecil biar jadi kuli bangunan yang baik dan benar. Dan terbukti pas gue gede sense kuli bangunan gue terbentuk. Makanya pertama kali gue datang ke Vepan rasanya pengen gue renovasi. Bentuk gue. Udah ada tembok yang retak, sebagian udah ada cat yang udah pada pudar. Ini kalau gue sama temen gue berlima kesini, gue bikin kos-kosan anjing. Ya kapan lagi kan yang ngekos tidurnya samping liquid rasa strawberry. Cuman kayaknya nggak perlu sama temen gue berlima deh, gue sendiri aja cukup. Soalnya di situ ada perkakas tuh. Udah, ownernya mana dah, yuk kita dililan aja. 2M lah. Alasan bokap gue tuh ngedidik gue jadi kuli tuh katanya biar nanti pas ngebangun rumah nggak perlu manggil kuli lagi anjing. Maksud gue posisi gue aja sekarang kenek anjing. Kalau mau bikin rumah mau nggak mau harus manggil mandor ngeluarin duit lagi ya kan. Lagi juga ketimbang gue jadi kuli bangunannya mendingan gue manggil kuli lain tapi gue jadi dokter ya. Iya dong, iya kan. Cuman gue tau gitu perasaan bokap gue gitu. Soalnya jadi dokter tuh mahal, perlu sekolah yang tinggi dan biaya yang mahal, ya kan. Sedangkan jadi kuli mah nggak perlu sekolah tinggi, nggak perlu biaya yang mahal. Yang perlu tuh cuman lu kalau mau jadi kuli bangunan yang penting berani mati sama punya kos partai. Nah udah bisa tuh. Sama celana abri gini nih. Bisa lo. Jalur VIP kalau punya celana abri. Langsung masuk. Pokoknya gampang gitu bang jadi kuli bangunan dah. Gua aja pertama waktu itu tuh jadi kuli bangunan tuh jadi ceritanya deket rumah gua tuh kayak ada yang renovasi rumah. Proyek lah, akhirnya gue samperin, gue ngomong sama mandornya. Pak Mandor, mandornya lagi masang plafon ya kan. Pak Mandor, saya mau jadi kuli dong, jadi kenek aja nggak apa-apa jadi kenek. Apa? Kamu mau jadi makanan ringan, itu mah snack. Itu mah snack. Apa? Ular, gue tonjok lu ya bercanda mulu.
Tonjok. Kira dia turun tuh. Turun ngomong sama gua, kalau kamu mau jadi kuli bangunan, kamu besok datang aja ke sini langsung kerja. Anjing, langsung kerja. Dan gue inget banget pertama kali gue jadi kuli bangunan tuh pas lulusan SMP. Di saat temen-temen gue sibuk mau nyari SMA kemana, sibuk mau nerusin SMA kemana, gue juga sibuk. Ini cara ngaduk yang bener gimana anjing? Masalahnya gue bener-bener baru ngulit terjun nih. Kadang kekentelan ya kan, kadang keenceran, diomelin mulu gue. Tapi gue akuin bang, ngaduk semen tuh gak segampang ngaduk kopi. Dia tuh ada step by stepnya. Stepnya tuh yang pertama lu campur pasir sama semen, aduk hingga merata, bolongin tengahnya, kasih air, tunggu 5-10 menit hingga meresap. Anjing. Anjing. Kayak bikin bolu ya, kayak bikin bolu. 5-10 menit hingga meresap. Dan biasa tuh kita kuli bangunan tuh di saat nunggu meresap ini airnya, kita tuh suka banget ngelakuin hal-hal yang gak penting buat orang umum, tapi penting banget buat kuli bangunan. Ada 2 hal bang. Yang pertama ngerokok. Mungkin kalian pikir orang umum pikir kayak, apaan sih ngerokok bikin paru-paru basah doang. Kagak bang, gua kasih tahu ya. Kuli bangunan kalau ngerokok pikirannya kebuka, open minded, ya kan? Iya kan? Tapi kalau kuli bangunan gak ngerokok, buset pikirannya ketutup, close minded, ya kan? Belajar bahasa Inggris nih. Contoh, rumah miring yang di Dufan, itu kuli bangunnya nggak ngerokok tuh, rumahnya miring tuh. Oh, boleh banget. Itu ngerokok, pertama. Yang kedua, siul. Mungkin kalian pernah denger ya kan, kuli siul. Itu tuh ada manfaatnya bang, biar pikiran rileks. Ada temen gue yang siulnya jago banget. Dia siul sembari nungguin airnya meresep adukan tadi kan. Siul. Cici cuit, cici cuit, cici cuit. Kelar siul saking merdunya ada murai 13 di sini anjing gue. Gue banyak terima kasih. Tuh, satu. Di Jaksel bendahara banyak banget kan? Bendahara senior tadi. Bendahara 47. Kemerdekaan, zaman kemerdekaan. Belum tentu, masih ada penampil kelima nanti. Ayo elah, santai aja. Silakan lu berdua. Ya silakan. Siapa tadi? Bayu. Oh, kirain Yuda udah tidur tadi kirain. Tadi Disuruh Bayu udah tidur. udah merem. Bang, umur 47 mau mendingan tidur aja. Anjing. Ya. Bagus sekali. Ya. Oke. Ya lanjut langsung lah ke Komentar pertama dari Firda. Halo Bang Yuda. Kalau buat Bang Yuda sih aku nggak banyak, cuma kayaknya deliverynya terlalu kecepatan ya menurut aku. Jadi gampang belibet kan Bang Yuda ngomongnya lumayan cepat tuh. Jadi kadang suka kayak apa tadi gitu, aku suka masih ini terus karena suka belibet itu, jadi aku suka nggak masuk sama materi yang mau disampaikan Bang Yuda. Padahal aku pernah dengar materi ini dan lucu banget menurut aku waktu awal. Cuma nggak tahu ini kapan, ada Kak? Pas Yuda umur yang 24. pertama, Pas yang Yuda umur 24. Nah, itu. dibukanya stand up Indo bukan sih? Oh iya. Ada kan? Pas Yuda umur 24. Tiap hari nafasnya tinggal dikit, makin dikit, makin dikit, makin dikit. Emang makin berkurang nyawanya emang. Waduh. Udah sebelah. Itu aja sih kalau buat Bang Yuda, buat aku. Sama ya, kalau buat Kak Bayu, aduh ini nggak ada yang juga. Gak ada komen yang gimana-gimana, aku suka banget karena baru Kak Bayu deh kayaknya nge-counter komik sebelumnya dari tadi kan. Oh. Itu aku notice tuh. Buset. Pecicilan juga nih. Poin. Baru tahu kan kuli horny. Terus tadi sih ada pancelan yang turun dikit tapi di covernya langsung bagus banget, jadi kayak nggak kelihatan grogi gitu, terus kayak udah siap banget dari segi materi, jadi pembawaannya ke kitanya tuh dapat semua sih, nggak ada yang miss lah pokoknya, mantap. Cover. Lo mantap ngerti nggak? Cover miss ngerti emang? Cover kan buku. Iya sih, emang buku ada covernya, cuma bukan itu artinya. Apa ya jenglot Lampung? Harus dari Lampung. Bawa pulang deh. Bawa pulang deh. Oke, itu dia Firda. Ya, terima kasih buat Firda. Kita lanjut ke Rio. Komen berikutnya untuk Rio Tumatubun. Pak Yuda,
Iya, Bang. Itu belibet di awal itu yang ganggu ya sampai ke belakang akhirnya. Karena punchline pertamanya halusnya lucu banget itu ternyata miss terus ke belakangnya jadi ya itu kayak stand up ada yang ngejar dari belakangnya. Malaikat maut. Iya. Vampirnya Paris jangan-jangan. Iya. Baru ini orang stand up tapi napasnya kedengar. Emang Bang Yuda ini persona Pepsi Man. Nggak kuat lari tapi. Kalau buat Bayu tepuk tangan buat Bayu dong, keren banget Bayu. Enggak, ditokokin lah Bayu. Iya. Bayu tuh mentalnya keren, maksud gua. Terus meta materinya bagus banget kayak tadi lihat itu yang Perkakas, terus Iya lagi. komik sebelumnya tuh meta materinya bagus banget. Terus yang paling seneng dari Bayu adalah gua bagi murainya deh satu deh. Oh udah ngetepin 4 anjing. Iya. Gua percaya tuh kalau ditempelin murai gitu percaya dulu gue. Tadi dikejar ada vampir tuh percaya gua ada murai. Gampang banget percaya loh, gua. lu gampang lu dibong-bongi ya. Seneng banget gua. Soalnya Rio sering main komik Ciledug. Udah kerasuk dia. Percaya gua. Tuh. Gua kalau ada apa kuli nggak ditempelin murai berarti amatir ya kan. Ya, ini gua percaya Bayu. Thank you Bayu, keren Bayu. Mantap, terima kasih untuk Rio. Juri terakhir silakan komentar dari Ate. Bang Yudayuts. Bang Yudayuts tuh kerasa banget groginya ya. Bang Yudayuts ada umur berapa? Mau 47. 47. Teman kecilnya Umar bin Khattab katanya. Dia tahu bener. Badung lo kata gitu. Iya benar. Anjing. Ada di kisahnya cuma Ada nggak di diceritain kisahnya. Yudayuts. Yudayuts. Mana. Hapus ke hapus. Ada. Dia yang Sahabat hapus. Nabi, ada sahabat juga gitu. Dia ngapus sendiri, males katanya. Orang tahu udah. Ada juga yang anjing diselamatin Jable itu. Ini anjingnya. Masuk surga. Masuk surga. Anjing masuk surga. Enggak. Persona tua jomblo itu bagus, bener ya, bagus ya. Bagus, tapi itu tadi delivery lo terlalu terburu-buru kayak panik gitu, panik kalau nggak dapat punchline, kerasa banget nggak dapat punchline langsung kayak buyar gitu kayak udah nggak pede jadinya dengan materinya gitu. Padahal kalau lo pede-pede aja bisa aja masuk ke kita gitu karena beneran dari setnya juga keresahan banget gitu yang nggak kita rasain gitu. Sayangnya adalah di deliverynya terlalu terburu-buru. Tapi gue yakin bisa lah kedepannya Bang Yudayut sukses lah di stand up ya. 3 tahun lagi. Amin. 3 tahun lagi lo setengah abad lah ya. Ya, jatahnya tinggal setengah tahun. 50. Emang seumuran sama Latu Menten. Ada jalan di Jakbar, Ada. Lawan. Seumuran ya. juga. Emang pindah-pindah zaman dia bisa. Oke, Yesus cebol. Nah, Bukan Mas. Bukan. biar imbang tadi Umar bin Khattab ini ya gitu. Oh beda agama. Rival. Iya, betul. Bisa. Yesus cebol. Yesus cebol. Kayak anak skena tinggal tambah tote bag ya kan. Skena pembangunan. Ini sebenarnya jenggotnya coran keras ini. Nggak bisa pakai paluan. Enggak, nih. Nih kalau dari samping kayak logo Apache tuh. Iya kan? Ya, jabrik ya. Logo Apache, sumpah. Oh iya. Logo Apache. Dari tadi gue mikir kayak logo apa anjing? Logo Apache. Dari situ logo kelihatan. apa? Bangsat logo Iya dari samping gue datang. Anjing logo Apache stand up banget. Logo Apache. Ternyata sosok aslinya ada. Beneran. Bangsat logo Apache. Tapi tadi kan favorit gue Paris, kali ini yang di sini favorit gue Bayu. Gila. Karena dari deliverynya tuh asik banget gitu. Jadi dia pede kayak ini panggung gue ya udahlah. Gue stand up 5 menit, selesaiin tugas segala macam, tapi santai gitu. Jadi dari delivery bagus, materi bagus, vokalis netral juga bagus ya kan. Betul. Closingnya walaupun tadi kan gue masih agak protes tuh closingnya pampir. Nah kalau yang murah ini emang percaya gue. Murah. Relate. Relate. Murah gua. Pokoknya sukses lah. Pondasinya udah ada, udah kerasa. Iya emang kuli. Emang kuli. Udah ada banyak dia udah bikin pondasi itu. Oke lah, itu thank you banget atas pertandingan kuli sama mandornya ya. Iya sih. Emang
Mandor umur 47 sih biasanya. Udah teh, oke terima kasih tepuk tangan buat Dewan Juri kita. Anjing. Kok ada? Ya. Makin semangat teman-teman. Aduh. Makin lucu, makin malam, tenang aja jangan kemana-mana.